Orang yang bersyukur itu, Pak. Ya, artinya bahagia itu tidak harus cantik, jelek pun ternyata bisa bahagia dia. Betul apa tidak, Pak? Maka saya mengatakan pada remaja-remaja, kamu kenapa melamar wanita ditolak tidak diterima? Permasalahannya itu bukan jodohmu. Ditolak bukan karena miskin, kamu jelek, hitung, bukan, karena itu bukan jodohmu. Wong ada orang ganteng ditolak orang jelek itu ada kok. Bahkan orang cantik menerima orang jelek karena sudah jodohnya. Jadi kalau sudah kehendak Allah, siapapun tidak bisa menolak, walaupun akal masuk tidak masuk akal. Jadi ya seperti Imran sama istrinya itu, tidak masuk akal itu. Jadi ditolak bukan karena apa-apa, karena bukan jodohnya. Kalau sudah jodohnya pasti diterima, karena setiap orang itu sudah ada jodoh-jodohnya, sudah ditulis sama Allah, tinggal melaksanakan, kita tinggal usaha saja ya. Kita tidak tahu qadarnya Allah, tugas kita berusaha. Nah kalau sudah bisa begitu, Pak, hidup itu happy-happy ya. Berangkat bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Di jalan-jalan Pak polisi kalau siang-siang bolehlah nyanyi-nyanyi yang bergembira, tidak apa-apa, tidak astagfirullah, astagfirullah, itu silahkan terus, tapi sekali tempo nyanyi biar bahagia, tidak apa-apa ya. Nyanyi pramuka itulah sambil jalan, ngatur lalu lintas. Nenek moyangku seorang pelaut, punya senjata di bawah perut, bisa mengembang dan bisa jengkerut, kalau ditendang bisa semaput. Tidak apa-apa, Pak, dicatat, Pak, dicatat. Itu nyanyian penting, Pak. Kalau pas capek nyanyi itu enak. Langsung Ibu Polwan nyaut, Tanjung Perak tepi laut, siapa suka boleh ikut, bawah mulut adalah janggut, bawah janggut adalah perut, bawah perut. Minum dulu, tapi tidak ada yang mau tak minum nih ya. Kelas mau minum saya. Nah, dia nyanyi bawah perut, lama-lama lutut. Nah, itu Polwan santun nyanyinya ya. Semangat, jangan ya nasib lagi ya. Polisi kok ya nasib. Itu, Pak, semangat. Itu lagu pramuka menyenangkan, Pak. Silakan, Pak, ditulis. Nenek moyangku seorang pelaut, punya senjata di bawah perut, bisa mengembang dan bisa jengkerut, kalau ditendang bisa semaput. Itu kan, itu ngarang itu juga sulit loh, Pak, kayak gitu tuh, Pak. Kalau tidak guru pramuka, karena saya dulu guru pramuka, bisa aja buat penyanyian apa-apa. Ini Bapak-Ibu sekalian, senangkan hatimu, bersyukur kepada Allah. Ini Bapak-Ibu sekalian, sebab orang yang tidak bersyukur itu inna adzabillah syadid, siksaanku adalah berat. Biasakan bersyukur. Saya beri contoh. Ketika orang sedang bahagia sampai 20 tahun, dia sehat, tidak ada masalah apa-apa, diam sejuta bahasa, tidak pernah cerita kalau dia sehat, alhamdulillah badan saya sehat selama ini, tidak sakit, nggak pernah cerita. Masuk angin 1 minggu, Pak, semua teman dengar semua, aduh, aku seminggu sakit, rasanya kok remuk-remuk, sudah dengkulku pusing, kepalaku ngelung, apa linu-linu, pantat saya senep, itu perut saya senut-senut, wah, ngomongnya semua dengar. Seminggu ada dicoba sakit, semua mendengar. Sehat puluhan tahun tidak pernah cerita. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Jadi orang itu selalu menampakkan kekurangan, orang itu selalu menampakkan kesedihan, tapi kesyukuran sama Allah tidak pernah ditampakkan. Berapa nilainya mata bisa kedip, tidak pernah dihitung. Dia bisa bernafas, siapa yang memberi nafas? Allah. Tangan bisa bergerak, tidak pernah dihitung. Maka Allah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kau menghitung nikmatnya Allah, tidak akan bisa menghitung. Dan kita tidak disuruh menghitung, disuruh bersyukur. Tidak diperintah menghitung nikmat, disuruh bersyukur pada nikmat. Ini Bapak-Ibu sekalian. Maka kalau sudah rumah tangga, itu Nabi cita-citanya baiti janati, rumahku adalah surgaku. Dibuat itu, Pak, rumah itu kayak surga. Pulang dari kantor itu lebih indah daripada di kantor. Panas-panas di perempatan ngatur jalan, sampai di rumah dingin karena istri sudah berdiri di depan pintu pakai daster, di bawah pantat 3 cm.
serandalnya cincin depan, gelungannya di belakang. Wah, sekarang jam segini sudah pulang. Iya, panas. Dek, pakaianmu kayak gitu, ini khusus untuk menyambutmu mas, bukan pakaian biasa. Lah anakmu kalau tahu gimana? Anak tidur, nggak tahu nih pupung tidur saya pakai begini. Ayo masuk mas. Nah, itu khusus pakaian kalau hanya berdua saja. Kalau perlu depan dilubang, kanan kiri tidak apa-apa. Wah, istri saya sudah tua semakin lucu. Nuansakan rumah tangga kalau sudah di rumah yang lucu-lucu biar bisa tertawa. Semua lepaskan sampai di rumah. Coba kalau istri kayak gitu bagaimana? Itu namanya surga. Lah surga kok celana levis, jas-jasan, jaketan. Ya lama banget lah surga kayak gitu. Cepat-cepat. Dan istri selalu berbau harum kalau di rumah bersama suami. Jangan pakai minyak tirin, Bu. Minyak tirin itu minyaknya orang mati kemarin. Itu dipakai, ibu yang pakai tidak apa-apa, tapi suami bisa mati sendiri itu pakai berbau itu. Ini bapak besar, baiti janati, rumahku adalah surgaku, tidak ada kebohongan. Dari mana mas? Rapat. Kok terlambat mas? Ada kecelakaan. Kok tiap hari? Oh iya ya, tiap hari ya. Ya masa tiap hari ada kecelakaan terus mas? Ya kebetulan sayang ada kecelakaan, memang ini musim kecelakaan. Kecelakaan musim masa ada toh mas? Ya. Orang paling nikmat, paling gampang, paling indah itu ketika orang bisa berkata jujur. Dan itu tidak sulit karena jujur itu hanya mengatakan apa adanya tok. Nggak ada kesulitannya. Kalau bohong kan harus ngarang. Rapat di mana mas? Ngarang lagi. Di Hotel Horizon. Lantai berapa mas? Aduh berapa tadi ya? Lantai bawah, sudah bohong 3 kali. Pesertanya mas? Polisi Jawa Timur, bohong 4 kali. Siapa tutornya mas? Sama tanya kok banyak sekali adik. Alah pengen tahu aja mas, tutornya dari Solo, ngarang 5 dosa. Jadi orang bohong itu ditanya terus, tambah bohong terus. Kalau jujur sekali, dari mana mas? Dari nganterkan Tuginem tadi, dia minta santerkan sudah selesai, sudah rampung. Padahal nganterkan betul. Nah, Tuginem itu siapa? Dia memang senang pada saya, tapi saya tidak senang pada dia. Sudah stop sekali itu saya minta maaf, terpaksa saya santerkan, dia tidak punya kendaraan. Mas, uwes, saya ini suruh jujur mau dumeli lagi. Enak pak kalau jujur itu. Jujur itu hanya mengatakan apa adanya. Nggak susah-susah kok mengatakan apa adanya itu. Ini, tapi kadang-kadang malah susah jujur itu. Ini bapak sekalian, ini. Dan rata-rata orang yang tidak jujur itu biasanya bohong. Ini bapak sekalian perlu diperhatikan. Mohon maaf, orang suka bohong itu seperti gamu munafik kena. Ayatul munafiki salatun. Ciri-ciri orang munafik ada 3. 1 wa idza hadatsa kadzaba. Kalau cerita dusta. Hati-hati itu sudah sepertiga. Dan rata-rata orang bohong itu tidak pernah jujur. Itu permasalahannya. Susah. Selalu mengarang-mengarang cerita. Tapi kalau orang jujur tidak perlu ngarang, ceritakan aja apa adanya. Ini, kembali kepada awal Bapak-Ibu sekalian bahwa belajar adalah yang belum tahu jadi tahu, yang sudah tahu tambah yakin, yang lupa jadi ingat. Terutama kalau Bapak Ibu, ya cobalah Al-Quran yang tipis 30 juz itu isinya hanya 3 macam itu Pak. Larangan, perintah, cerita. Itu tok dalam Quran itu. Selamanya juz dari awal pasti juz 1, pertama pasti Al-Fatihah, terakhir pasti Qul a'udzu birabbin nas. Mohon maaf jangan tersinggung. Karena walaupun tersinggung saya tidak masalah, sengaja saya singgungan pada Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak tersinggung terus buat apa pengajian tidak tersinggung? Harus tersinggung. Ya. Jadi ketika kita belajar segala macam pelajaran bisa, tapi kenapa kadang-kadang belajar Al-Qur'an itu tidak bisa? Fadlu kalamillah ala syairil kalam ka fadlillah ala syairil khalqi. Keutamaan Al-Qur'an dibanding ilmu jagat raya ini bagaikan Allah dengan makhluknya. Maka dikatakan ahlul Qur'an ahlullah wa khassatuhu. Ahli Qur'an ahlinya Allah dan pilihannya Allah. Tapi kita rata-rata Al-Quran sudah sepuh, sudah tua, kadang-kadang belum bisa baca. Tidak usah malu Pak, tidak ada terlambat. Itu BI di kota Solo itu, pegawai Bank Indonesia itu, kalau Selasa pagi belajar dengan saya, belajar Iqra, Abata, Ataba, belajar, tidak malu Pak. Tapi kadang ya punya murid jengkel ya Pak itu, karena orang Jawa itu susah kok Pak. Ngomong Arab susah orang Jawa itu. Ahad, tidak bisa kok, ngat. Kapan pengajiannya Pak? Anu jengat ngajeng. Kok apa ndak jengat wingking mawon mboten nggih seketon jengat ngajeng. Benjing ahad ngajeng lho, kok jengat ngajeng itu bagaimana?
Pengawasannya pun jengat ngajeng. Nek kula ngenjengat samping mawon. Jengat ngajeng. Isnain, Senin, Selasa, Selasa, Arba, Rebu, Ramadan, Ramelan, wudu, wulu, ghafura, gapura. Min indilah delalah la haula wala quwata wala quwata. Jengkel orang Jawa. Saya punya murid Mbah Marto tuh jengkelkan lagi. Iya kana butuh. Yo nek iya lah nek dudu. Waduh, masa. Lah Quran kok dijawake itu terus piye? Ya kadul barku yungidul bareng aku. Allahu Akbar yungidul bareng. Innaka hamidum majid. Ing kono karmidul majid. Orang Jawa susah. Maka harus belajar. Maka belajar Quran itu penting apa tidak, Pak? Kalau saya tidak. Belajar Quran kok penting itu bagaimana? Wajib. Penting itu bagaimana? Tolabul ilmi faridotun, mencari itu wajib. Tidak ada tolabul ilmi pentingun, tidak ada. Wajib dan gampang, satu huruf paling 10. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanah wal hasanat bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mimun harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Orang baca Quran satu huruf pahalanya 10, bukan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim 30. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Banyak puluh, tidak bisa ngitung. Kalau belajar salah masih dapat pahala 1. Ya. Seperti mohon maaf ya, imam masjid kecil. Saya cari ngaji bacaan yang benar sama ngimami kok. Alam taro kayfa sabil fil. Lah terus gimana? Sama tuh imam. Ya jadi, qul huwallahu dulu, qul huwallahu ahad. Had itu pendek, tidak panjang. Oh ya, qul huwallahu ahad. Wa ahad. Nah, terus sampai pada alam taro. Ayo alam taro. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu panjang. Loh katanya pendek. Pendek yang tadi ini panjang. Masya Allah. Lah pada toh alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Di Demak, Pak. Demak itu kota santri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya makmumnya sama. Amin. Mengikuti imam. Karena imam itu diikuti, pemimpin itu diikuti. Maka kunci dunia ini tergantung pemimpin. Pemimpin baik yang dipimpin baik, pemimpin jelek yang dipimpin jelek. Lihat aja imam sholat. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makmumnya, imamnya banter, coba imamnya pelan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makmumnya amin, sama pasti diikuti. Ini bapak ibu sekalian. Nah, padahal bapak semua pemimpin, minimal pemimpin rumah tangga harus menjadi contoh di rumah. Baiti janati, sehari semalam minimal. Suami istri katakan mana yang duluan, aku cinta kamu. Aku izin tuh mas kalau mau gitu pakai SMS. Jam 12 Pak polisi baru istirahat, SMS istrinya, halo sayang I love you. Istri menjawab, waduh ada apa suamiku ini kok, jangan-jangan ada apa-apa kok cinta pada kau di. Aku juga mas, aku tunggu kedatanganmu ya. Suaminya di kantor menjawab, oke, selain itu nanti malam kikuk-kikuk. Wah, istri yang dikasih SMS itu Pak, hatinya berbunga-bunga, berakar, berdaun, berbuah, berbarokah ila yaumil qiyamah. Saking senengnya itu. Ya Allah, istri suamiku ngajak kikuk-kikuk ini ya. Langsung istri di rumah mandi pakai rinso. Wah, sudah pakaian yang harus disiapkan, nanti malam mau kikuk-kikuk. Suami istri yang harmonis Pak. Orang lain di SMS semua di SMS, keluarga tidak pernah di SMS. Yang lain diteleponi, gimana kabarmu? Loh kok tidak tanya kabar istri dan anak?
Kok tanya kabar orang lain kenapa? Kenapa? Ditanya seorang, mohon maaf, bukan polisi, kadang-kadang bapak suaminya di kantor, istrimu kerjanya apa? Di rumah, katanya nganggur di rumah. Astagfirullahaladzim, di rumah kok nganggur itu bagaimana? Suami berangkat, dia membersihkan rumah, ngepel rumah, anaknya bangun, kepleset, air kencingnya tiba, ya baru ditulung, tempe yang mau digoreng turuli pitik dioyak, itu anaknya genti nangis, yang satu bangun, ribut, sudah sampai ndak pernah mandi, ndak pernah diandan, gelungannya nengon ngarepan, nganggo daster tahun swidak papat, wes sinajan umure 30 kaya swidak 8, ruwet di rumah. Lah kok nganggur itu lho Pak. Lah perempuan susahnya kayak gitu, kalau hamil di depan besar 9 bulan, dibawa kemana-mana, melahirkan dia, menyusui dia, Masya Allah, kayak gitu kok nganggur itu. Maka kalau ada suami yang dengan istri semena-mena, apalagi karena jadi polisi, plak-plok, dosa besar Pak. Pelan aja Pak, sayang kamu, Masya Allah, wajahmu kayak demit loh, kok majalah apa? Ini ya penghinaan sedalam-dalamnya. Istri kok kayak demit tuh bagaimana? Ini Bapak-Ibu sekalian, segala sesuatu terimalah dengan senang hati, pasti ada hikmahnya. Istri jelek ada hikmahnya, kemana-mana tidak diganggu orang. Istri cantik ada hikmahnya, dicium menyenangkan. Semua ada hikmahnya Bapak-Ibu sekalian. Bapak-Ibu sekalian, kalau hiburan semakin siang semakin rame, kalau ceramah semakin siang semakin luwe. Untuk itu tidak saya panjang lebarkan. Kurangnya silakan menambah, lebihnya silakan mengurangi sehingga pas apa yang Bapak Ibu terima. Kalau ada kata-kata yang menyinggung perasaan, saya tidak perlu minta maaf. Memang saya singgungkan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang tidak merasa tersinggung, segeralah minta maaf pada saya. Karena yang tidak tersinggung berarti tidak mendengarkan, tidur atau ngobrol dengan teman. Kalau ngomong sendiri, itu jelas gila. Nah, maka yang tersinggung saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, ya dzal jalali wal ikram, ya rahmanu ya rahim, ya maliku ya quddus, ya salamu ya mu'minu ya muhaiminu ya aziz ya jabbar, ya mutakabbir ya khaliqu ya bari ya musawwir ya ghafar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fima ataitana, Allahumma barik lana fima razaqtana, Allahumma barik lana fi majalisina, Allahumma barik lana fi ahlina, Allahumma barik lana fi auladina, Allahumma barik lana fi